Rizmon Sianipar hari ini kembali bernyanyi, tapi nyanyiannya itu cukup menggelikan telinga, teman-teman. Karena dalam video terbarunya sudah tidak membahas soal keilmuannya soal digital forensik atau hal-hal yang berbau tentang teknologi untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli. Ya, saya melihat dalam video tersebut itu lucu, teman-teman ya. Out of the box. Membahas apa sih, Bang? Pasti kalian kalau nonton ini pasti akan senyum-senyum sendiri, teman-teman ya. Karena kali ini Rizmon sudah tidak membahas lagi soal keilmuan digital forensik, tapi membahas tentang apa? Kumpul kebo. Kumpul kebo dan perselingkuhan, teman-teman. Tentu saja kalian kalau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rizmon ya, kita harus berada di posisi yang objektif, teman-teman ya. Kita harus berada di posisi 50% percaya, 50% gak percaya. Karena ketika kita mendengarkan informasi seperti ini, kita jangan hanya mendengarkan dari satu sisi. Ya, karena belum ada bukti, hanya berdasarkan testimoni, kesaksian Rizmon ketika masih berada di kubu sebelah dan belakangan dia ketahui hal itu. Lantas kemudian kita akan buka ruang diskusi publik ini bertanya kenapa sih Rizmon hari ini mau buka-bukaan sampai ke masalah yang benar-benar pribadi dan memalukan seperti ini, teman-teman ya. Sudah nggak membahas soal apa ya, tapi membahas, coba kalian bayangkan bahasa apa, teman-teman? Betul, kumpul kebo. Judulnya, teman-teman ya, 8 pasangan diduga kuat selingkuh dan kumpul kebo. Coba kalian bayangkan. Akun yang selama ini itu membahas soal Times New Roman, yang membahas soal penelitian, tapi sekarang akun itu membahas soal perselingkuhan dan kumpul kebo. Luar biasa, teman-teman. Makin seru. Ini akan menjadi sebuah ruang diskusi publik kita atas pernyataan Rizmon Sianipar. Jangan buru-buru untuk percaya ya, karena belum ada bukti, hanya berdasarkan testimoni. Rizmon pun dalam video tersebut hanya menyampaikan kesaksian hal yang dia alami. Bisa saja itu terjadi, bisa saja tidak. Ya tentu saja dia tidak menyebutkan nama, teman-teman ya. Nggak menyebutkan nama, tapi dia menyebutkan inisial-inisial, teman-teman. Saya tidak mengajak teman-teman untuk berspekulasi, mengandai-andai, mengira-ngira siapa. Tapi terserah kalian, aku gak bisa paksa ya, teman-teman ya. Tapi hal ini menjadi pertanyaan ruang diskusi publik kita. Apakah Rizmon kemudian belakangan mulai menyadari, atau kemudian sudah sadari dari dulu? Saya nggak tahu itu, teman-teman. Tapi fakta yang dijelaskan hari ini bukan hanya sekedar fakta, ya. Bukan, maksud saya bukan fakta yang sesungguhnya, tapi testimoni dan harus ada pembuktian di sana. Kalau enggak, ini bisa jadi fitnah ataupun bisa jadi berita yang tidak kuat. Kecuali dia mempunyai bukti berupa video, berupa chat ya. Tapi kalau berupa kesaksian tanpa bukti itu masih belum kuat, teman-teman. Jadi hari ini biarkan kita melihat dari sisi bagaimana Rizmon Sianipar yang hari ini bernyanyi terus. Kendati sudah dilaporkan oleh Roy Suryo, tapi tidak membuat dia ciut sekalipun untuk mengungkapkan hal-hal yang menurut pandangannya, menurut keyakinannya ketika dia berada di sebelah. Ada nih 8 orang, 8 pasangan yang diduga kuat selingkuh dan juga kumpul kebo. Ya, Bang, kita sudah mulai menjurus ke gosip nih, Bang. Enggak tahu nih Rizmon ya. Ya kita coba dengarkan dulu apa yang disampaikan, teman-teman ya. Aduh, ini dia. 8 pasangan diduga kuat selingkuh dan kumpul kebo. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Oke, pemirsa, ya kita sedikit jauh Tahan dari tawa, teman-teman ya. sains ya, kriptografi kah, digital forensik kah, digital image processing kah, ya jauh dikit aja lah, jauh dari itu. Tetapi kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka, ya, yang selalu menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Jadi ini adalah sebuah keresahan dari Rizmon Sianipar yang kemudian mengatakan kepada publik dalam videonya bahwa
menjadi sebuah pertanyaan bahwa orang-orang yang selama ini mengkritik moral orang lain, tapi yang dia alami ini menurut pengakuannya teman-teman ya, mereka nggak bermoral. Seharusnya ketika kalian mengkritik moral orang lain, mencari kesalahan dan kekurangan orang lain, seharusnya kalian juga harus benar-benar harus berada pada posisi karakter dan pribadi yang bermoral. Tapi kok moral dan akhlak mereka lebih parah? Itu mungkin keresahan dari Rismon sehingga dia bersuara kali ini. Kita dengarkan dulu teman-teman ya, selengkapnya. Coba. Next. Mombong apa namanya menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah rendah-rendahnya. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya. Ya karena ya saya tahu kemunafikan mereka ya, perjuangan keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Perjuangan cover Kenapa story saya tahu? Ya perselingkuhan karena mereka. diceritakan mereka. Ya, ada juga dari antara mereka yang tidak setuju kok perjuangan ini untuk perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka cerita segala macam kepada saya dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Cerita dan alami, Jadi lihat sendiri. setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya. Bukan diduga saja, diduga kuat. Oh, diduga kuat ya. Jadi kalau sesuatu yang bercerita soal diduga, teman-teman ya, bukan sebuah fakta, masih diduga, masih ada praduga tak bersalah tentunya teman-teman. Tapi Respon dengan begitu yakinnya mengatakan diduga kuat. Udah nggak triliunan persen ya Mon ya. Oke. Diduga selingkuh RH dengan TT. Nah, ini yang sudah RH viral, dan kalian TT tahu yang lah itu. pertama. Ya. Jangan berandai-andai, jangan berspekulasi ya teman-teman ya. Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalian AS tebak-tebak dan itu. WN, Ya, siapa saya itu? kasih kode aja gitu kan. Ya. Yang ketiga Kode IA aja kan. dengan WB. Kalau orang-orang IA dan di sono WB. itu sebelah sono udah paham itu ya. Aku nggak paham bang, aku nggak paham. Kalau orang-orang di sono itu sebelah sono udah paham itu ya. Aku Kode-kode ora ini udah paham paham ya. nih. Yang ketiga IA dan WB. Yang keempat NNS dan HC. NNS dan HC Ya, aku ini nggak pemilik paham. akun besar Nggak ini. paham. Akun Siapa YouTube tuh? besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apanya. Subscribernya tiap hari cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini lebih paling parah ini. Paling Ya, parah. 7-Eleven. 7-Eleven. Bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias kumpul kebo. kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya si pasangan kumpul kebo ini, ya, Gimana Mon? bersama saya terus. Kalian tahu lah itu. Lihat aja Bali Academy. Sama saya terus orang ini. Siapa itu? Aku nggak paham teman-teman ya. Suami istri. Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai awal 2026. Ya, mereka berdua ini, ya, si pasangan ini ternyata adalah 7-Eleven, kumpul kebo, belum nikah. Ternyata si cowoknya pun sudah punya istri dan anak. Bayangkan itu, bersama saya mengaku sudah menikah, padahal kumpul kebo. Kalau saya tahu itu sudah saya usir, itu nggak mungkin saya bawa itu mereka penikah. Kalau orang-orang Kalau saya tahu, kalian tahu lah itu. Ya. Bayangkan baru bulan 12 yang lalu katanya nikah siri. Coba bayangkan. Berarti saya ditipu setengah tahun sama dia. Padahal kemana-mana sama saya itu. Seolah-olah saya menyetujui. Lama itu setengah tahun ditipu. Mereka itu. Ya. Parah moralitas apa kayak gitu mengurusin orang lain. Ya. Dia aja kumpul kebo. Parah itu. Itu NNS. Ya, yang keempat itu. NNS dengan HC. Aduh, lucu sekali Bang Rizwan. Berikutnya yang kelima. AK dan S. AK. Ya, AK dan Kayak S. kenal deh. Yang keenam X dan MS. X dan MS. Yang ketujuh MA dan LI.
MA dan LI. Yang ke-8 US dan AH. Nah, inilah Nggak setidaknya kenal. ya. Aku nggak kenal ya. Jadi pasangan-pasangan kumpul perselingkuhan dan kumpul kebo dari pergerakan perjuangan keadilan dan kejujuran. Moralitasnya aja nggak dilurus, tapi ngurus moralitas orang lain. Ya, ada yang udah punya istri, Aduh parah. ada yang kumpul kebo, aduh, Aduh pening. ada punya anak istri, ini rata-rata itu udah punya anak istri itu, ya selingkuh, tapi sering hadir di situ untuk menutupi, kan bisa dia. Papa lagi apa ini? Bergabung dengan RRT, menegakkan perjuangan dan keadilan. Gitu. Ternyata cover story untuk Bebele. Papa lagi ini RRT berjuang keadilan. Ternyata hanya cover story teman-teman ya. Menutupi teman-teman. Aduh, lucu banget sih Bang Rismon. selingkuh. Ya, setelah itu check in. Kalau orang-orang Setelah di itu sono check-in. dan AHA. Nah, ini Bentar. ada punya anak istri, ini rata-rata itu udah punya anak istri bisa dia. Papa lagi apa ini? Bergabung dengan RRT, menegakkan perjuangan dan keadilan. Gitu. Ternyata cover story untuk selingkuh. Ya, setelah itu check in. Oleh karena itu saudara, ya, kalian jangan percaya ya pergerakan-pergerakan semacam itu. Ya. Ya, jadi itulah faktanya. Ya. Jadi busuk moralitas mereka itu, busuk. Horas merdeka. Membahas soal perselingkuhan yang ada di sana ya. Ya, berlatar belakang bahwa Rismon ini pernah ada di kubu mereka. Dan kemudian ketika dia di akun YouTube-nya mengatakan kesaksian-kesaksian, membongkar seperti apa sih sebenarnya kubu yang dulu membersamai dia dalam menuduh ijazah Pak Jokowi. Yang kemudian hari ini dia berubah haluan 180 derajat mendukung Pak Jokowi, maka itu orang penasaran kalau dia mau bersuara, dia mau bernyanyi. Orang-orang itu teman-temannya memperhitungkanlah teman-teman. Sekalipun saya tidak mengajak kalian untuk percaya sepenuhnya ya apa yang dikatakan Rismon ini, karena yang dia sampaikan belum ada bukti otentik berupa video misalnya, chatting atau apalah. Ini hanya berdasarkan testimoni kesaksian dia pribadi ya, yang dimana dia alami, dia berada di sana waktu itu dan dia melihat, dia merasakan kejadian tersebut. Ya, dia menjadi saksi lah teman-teman bagaimana menurut pandangannya bobroknya orang-orang di kubu sebelah mengatakan perjuangan-perjuangan katanya, yang kemudian itu hanya menjadi cover story mereka melakukan hal yang tidak bermoral menurut Rismon teman-teman. Papa ini nak Papa lagi bersama. Lucu sekali kalau aku melihat Bang Rismon ini berkata-kata seperti itu teman-teman ya. Ya, lantas kemudian itulah yang saya katakan berlatar belakang dia pernah ada, makanya netizen itu memperhitungkan apa yang dia sampaikan dan juga curiga jangan-jangan yang disampaikan ini benar. Sekalipun Rismon mengatakan itu adalah fakta yang disampaikan, terakhir kan dia katakan fakta, tapi sebenarnya ya itu menurut pandangannya, fakta pandangannya, tapi orang-orang inisial-inisial yang disebutkan tadi ya saya nggak tahu, saya nggak paham siapa-siapa itu teman-teman ya. Dan kalian juga jangan berspekulasi. Nanti jika kalian sudah berspekulasi, mengatakan di sosial media ini orang ini dan orang itu, dan kalian tidak mempunyai bukti, jatuhnya ke fitnah. Dan kemudian kalian bisa kena nanti masalah fitnah dan pencemaran nama baik kalau kalian nggak punya bukti. Sekalipun itu benar, tapi kalian nggak punya bukti, wah celaka teman-teman. Tapi kenapa Rismon dia seberani itu mengatakan? Tapi ya Rismon pun tahu di sini bahwa dia hanya menyebut inisial-inisial saja, tidak menyebutkan langsung karena dia tahu mungkin buktinya nggak kuat, sekalipun itu fakta tapi nggak punya bukti ya, misalnya teman-teman ya, itu juga ya ngeri juga teman-teman ya.
Kalau yang disampaikan oleh Rismon ini benar, teman-teman ya, orang-orang yang selama ini tuh berteriak pejuang memperjuangkan kebenaran, tapi jalan hidup mereka nggak benar. Ya, itu yang sangat disayangkan. Mereka yang terlihat di media itu seperti orang yang paling benar, seperti orang paling suci, mengkorek-korek kekurangan orang lain, bahkan mencoba untuk menimbulkan kekurangan orang lain sekalipun itu nggak benar, teman-teman. Itulah kemudian menjadi keresahan Rismon, mengatakan bahwa wah, ternyata kalian nggak bermoral, seperti ini seperti itu pengakuan dari Rismon. Ya, edisi kali ini kita membahas soal perselingkuhan. Tuh kan jadi belibet ngomong perselingkuhan. Jadi gugup aku bahas soal kumpul kebo ini. Rismon. Tapi biarkan ini menjadi bahan ruang diskusi publik kita terkait dengan pernyataan Rismon Sianipar yang kemudian mulai bernyanyi soal hal ini. Ini adalah sebuah hal yang cukup menjadi diskusi, jangan menimbulkan fitnah, teman-teman ya. Kita ya melihat berangkat dari apa sih Rismon mengatakan hal itu. Kenapa dan ada apa? Ternyata itulah, teman-teman. Kita bisa mengambil pelajaran, kita memetik pelajaran bahwa gak usahlah kita melihat balok di mata orang lain, sedangkan di depan, atau bahasa pepatahnya lah, kita melihat semut di seberang sungai, tapi gak melihat gajah di depan mata kita. Apa benar itu? Aku ini udah lama gak baca. Intinya teman-teman ya, gak usahlah kita mencari-cari kekurangan orang lain, tapi kita sendiri masih kurang. Introspeksi diri, berbenah diri. Kalau ada yang kurang, kita minta Tuhan untuk tuntun agar supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan mikir-mikir memusingkan kekurangan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, tapi kita bobrok, gak bermoral. Itu mungkin yang pesan yang kita bisa ambil dari video kali ini, teman-teman ya.